Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai khatib senantiasa mengingatkan dan berwasiat untuk diri pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir di sini untuk bersama-sama meningkatkan takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Gambaran takwa itu sebagaimana sering diceritakan oleh para mubalik, para kiai, para ustadz. Suatu ketika seorang kiai mengumpulkan seluruh santrinya. Setiap santri dibekali sebuah pisau dan seekor ayam. Kemudian kiai tadi berpesan kepada seluruh santrinya, wahai santriku, sembelihlah ayam ini dengan pisaumu itu dimanapun berada, dengan catatan tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang melihatnya. Maka seluruh santri pun bubar dan menuju tempat-tempat yang mereka inginkan yang sekiranya tidak ada sesuatu yang mengetahuinya. Setelah waktu dikira cukup, maka seluruh santrinya kembali dipanggil oleh kiainya. Maka sekian banyak santri itu telah menyembelih ayamnya masing-masing. Namun ada satu santri yang tidak menyembelih, ayamnya utuh dan tidak ada darah yang menetes. Maka kiainya pun bertanya kepada santrinya, mengapa engkau tidak menyembelih ayam ini? Maaf kiai, saya sudah berusaha kesana kemari mencari tempat yang aman. Memang tidak ada manusia yang melihatku, tapi ada selalu yang melihat saya. Kemudian kiai itu bertanya, siapa itu yang melihat saya? Yang senantiasa mengawasi saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadirin yang mulia, gambaran orang yang takwa itu tidak peduli dimanapun tempat itu berada, entah itu di tempat yang ramai ataupun di tempat yang suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi marilah kita meningkatkan ketakwaan kita sebagaimana santri tadi. Kita semua merasa diawasi oleh Allah sehingga rasa takut akan Dia selalu menyelimuti jiwa kita, sehingga tidak ada di dalam ruang hati kita untuk melakukan kemaksiatan, karena Dia selalu mengawasi kita. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta.
takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Takut ini tidak bisa disalahpahami sebagaimana kita takut terhadap orang gila, terhadap binatang buas dan sebagainya. Jika kita takut kepada binatang buas, maka reaksi yang bisa kita lakukan adalah kita justru menjauhinya agar kita bisa selamat. Kita kalau takut dengan orang gila yang membawa senjata tajam agar kita selamat, kita justru menjauhinya dan jangan sampai pernah kita menggodanya, dan itu bisa berbahaya bagi keselamatan kita semua. Namun takut kita kepada Allah bukan menjauhinya, akan tetapi senantiasa mendekatinya, banyak menyebutnya, banyak berzikir, serta banyak membaca istighfar, serta mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan juga menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian usaha yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan adalah dengan cara berdoa. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan kekuatan bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah itu dan menjauhi juga larangan-larangannya. Karena kita semua ini, hati kita juga di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sholat sering kita menyebut di dalam doa, dalam tahiyat, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Maka ketika kita berada di masjid, hati kita khusyuk, bahkan bisa menangis, bisa konsentrasi, bisa taat. Akan tetapi kalau sudah di rumah atau di tempat lain, keramaian kota dan sebagainya, mungkin kita sudah berbeda suasana kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentang doa ini ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, pada masa sebelum kalian ada 3 orang sedang berjalan-jalan sehingga terpaksa bermalam di dalam sebuah gua. Ketika mereka sedang berada di dalam gua itu, tiba-tiba sebuah batu yang sangat besar jatuh dari atas bukit dan menutup pintu gua tersebut, sehingga mereka bertiga tidak dapat keluar. Maka mereka berkata, sungguh tidak ada jalan yang dapat menyelamatkan kita dari bahaya ini kecuali kita harus bertawasul kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Kita harus berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal-amal soleh yang pernah dulu kita kerjakan. Maka hal itu pun disepakati oleh 3 orang tersebut. Salah satu mereka berdoa, ya Allah, sebelumnya saya memiliki ayah dan ibu yang sudah lanjut usia. Kebiasaan saya adalah tidak memberikan susu kepada siapapun sebelum mereka, baik kepada keluarga maupun pembantu saya. Suatu hari saya sedang mencari pakan ternak di tempat yang jauh, sehingga saya terlambat pulang, dan saat itu ayah dan ibu saya sudah tertidur lelap. Saya terus memerah susu untuk mereka berdua, dan saya enggan membangunkan mereka berdua, tetapi saya juga tidak memberikan minuman itu kepada siapapun sebelum mereka. Saya menunggu mereka berdua sampai subuh. Lalu mereka berdua bangun dan minum susu yang saya perah tadi. Bahkan malam itu anak-anak saya juga menangis minta susu di kaki saya. Ya Allah, jika apa yang saya lakukan ini benar-benar mengharap ridho-Mu, ikhlas karena-Mu, maka selamatkanlah kami dari kesulitan ini. Dari doa ini Allah mengabulkan. Batu itu sedikit demi sedikit kemudian bergeser, namun ketiganya belum bisa keluar. Kemudian orang yang kedua berdoa, ya Allah, dahulu saya pernah jatuh cinta kepada anak gadis pamanku.
Saya benar-benar jatuh cinta kepadanya. Saya ingin berbuat layaknya suami istri, tetapi ia selalu menolak. Sehingga suatu saat ia menderita kesusahan. Dia datang minta bantuan kepadaku. Saya bersedia memberinya uang 100 atau 200 atau 20 dirham dengan syarat ia sudi menyerahkan kegadisannya padaku. Ia pun menerima syarat itu. Ketika saya telah berada di antara kedua kakinya, tiba-tiba ia berkata, takutlah kepada Allah dan janganlah engkau merenggut kegadisan seseorang kecuali dengan cara yang halal. Saya segera bangun darinya, padahal saya masih menginginkannya, dan saya tinggalkan dinar emas yang telah saya berikan kepadanya. Ya Allah, bila saya berbuat ini, meninggalkan maksiat ini semata-mata karena mengharap ridhamu, hindarkanlah kami dari kemalangan ini. Maka bergeserlah batu itu sedikit, namun belum cukup untuk dijadikan pintu keluar. Ma'asyiral muslimin, kemudian orang yang ketiga pun berdoa, ya Allah, saya dulu memperkerjakan banyak pekerja. Saya juga membayar gaji para pekerja, kecuali salah satu di antara mereka yang tidak sabar. Dia resign, dia keluar, ia pergi begitu saja dan meninggalkan upahnya atau gajinya. Akhirnya saya kebangkan gajinya itu hingga bertambah banyak hartanya. Kemudian setelah sekian lama si pekerja itu kembali. Kemudian, wahai hamba Allah, kataku, berikanlah upah, katanya, berikanlah upah kepadaku dulu yang belum saya ambil. Kata orang ini, wahai Allah, wahai hamba Allah, janganlah kamu mengelok-ngelokku. Saya menjawab, saya tadi tidak mengolok-olok Anda. Ia kemudian mengambil semua yang saya lakukan dan tidak meninggalkan siapapun. Ya Allah, jika saya melakukan itu karena saya berharap untuk menyenangkan Anda, bebaskan dari kesempitan ini. Maka tiba-tiba batu itu bergeser sehingga mereka semua bisa keluar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari cerita itu ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah SAW tadi. Yang pertama adalah semangat dari semua kebajikan adalah ikhlas. Kita harus mengerjakan sesuatu tanpa pamrih. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak pernah ada pamrih di dalamnya. Ikhlas itu seperti kita sedang membuang kotoran, tidak tahu kemana perginya, dan kita tidak pernah mengharap itu kembali. Ia membiarkannya begitu saja. Orang ikhlas tidak memikirkan apapun kecuali hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kisah di atas mengajarkan kepada kita bahwa saat kita mengingat Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingat kita di dalam keadaan sedih atau susah. Kisah di atas juga mengajarkan kepada kita betapa dahsyatnya doa. Ia adalah solusi terindah jika kita tengah ditimpa masalah. Mengapa? Sebab doa akan membuat kita semakin kuat lantaran ada sandaran vertikal yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita meninggalkan doa. Kita luangkan waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa, meminta hajat-hajat kita. Bukankah Rasulullah pernah menyatakan dalam sebuah hadis bahwa doa adalah pokok dari ibadah atau mukhul ibadah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal tilawatahu innahu wasamiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah usilni nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya ghafiral dhunubi wal khati'at. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ma'atina. Allahumma ij'al hayatana ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alla dzikrullahi akbar.